Ya 여러분 K-pop nih halo selamat datang di podcastnya Bang Fer alias apa gemoy 안녕하세요 yeah. Yorobun, apa kabar? Selamat datang di podcast bercerita tentang seputar dunia K-pop bersama gua Bang Fer alias Apa Gemoy yang akan bercerita tentang seputar dunia K-pop berdasarkan pengalaman dan sepengetahuan gue saja. Jadi, selamat datang dan selamat mendengarkan. Gue akan bercerita tentang seputar sejarahnya. Pada awalnya, di tahun 1992, musik K-pop ini mulai ramai diperbincangkan dikarenakan mengambil beberapa unsur genre musik seperti ada American hip hopnya, terus ada rock, ada dance kayak gitu. Diperkenalkan oleh satu grup yang bernama Seotaegi Boys. Seotaegi Boys ini beranggotakan Seotaegi, Yang Hyunsuk yang menjadi mantan CEO YG Entertainment dan Lee Juno. Pada saat itu kemunculan mereka cukup menggemparkan dikarenakan menabrak beberapa genre musik yang sepertinya kurang biasa ya dan di luar nalar juga bagi mereka, terutama masyarakat Korea pada saat itu. Nah, mulai dari situ banyaklah bermunculan beberapa grup yang menyerupai si Seotaegi Boys ini seperti Deux dan yang lain-lain. Nah, di tahun 1996 muncullah era baru yaitu teenager pop yang berisikan kebanyakan grupnya itu berisikan 5 sampai 7 orang. Pada saat itu yang salah satu pencetusnya di tahun 1996 yaitu debutnya HOT dari SM Entertainment. Nah, ketika mereka debut cukup meledak pada saat itu di tahun itu. Nah, tak lama berselang muncullah sebuah saingan baru dari HOT itu yang bernama Seskis di tahun yang sama kalau nggak salah. Di tahun yang sama dia muncul, setelah muncul menjadi persaingan antara HOT dan Seskis. Ketika itu mulailah ada beberapa para remaja yang mengikuti menjadi fans mereka, dan pada saat itu pun menjadi seperti persaingan antara HOT atau Seskis gitu. Oke, ketika saat itu ramai, muncullah beberapa grup baru yang menyerupai HOT dan Seskis seperti G.O.D. Terus kalau dari segi girl groupnya ada SES, ada Finkel, terus ada Clone dan masih banyak lagi. Nah, seiring berkembangnya zaman, semakin lama semakin ramai. Pada saat itu masuk ke tahun 2000-an, genrenya semakin lebih berubah lagi. Mereka mengambil tema seperti hip hop dance, R&B, rap, dan kayak seperti dunia baru lah buat masyarakat pada saat itu. Grup yang terkenal di tahun 2000-an seperti SS501, TVSQ, Super Junior, Big Bang, mulai ke era modern ini menambah lagi katalog musik K-pop pada saat itu. Selain dari boybandnya, dari girlbandnya mungkin seperti yang kita kenal ada Kara, ada SNSD, ada 21, seperti itu. Ada Miss A juga. Miss A waktu itu masih inilah ya. Oh, Wonder Girl. Nah, Wonder Girl dari JYP pada saat itu mulai membangkitkan musik nasional K-popnya itu lebih di atas level yang sebelumnya. Nah, sedangkan pada saat itu mereka memanfaatkan sosial media seperti ada Twitter waktu itu, ada YouTube, dan beberapa platform musik. Mereka memanfaatkan itu sampai menjadi ke luar negeri. Nah, sedangkan
ada beberapa grup yang menguasai pasar Jepang, seperti ada TVXQ, ada Yukis, terus ada Apakara, seperti itu. Nah, ketika K-pop itu mulai mendunia, apalagi di pasar Asia, mereka menyebutnya itu Korean Wave atau Hallyu. Nah, seperti itu. Bagaimana masuk ke Indonesia? Nah, sedangkan masuk ke Indonesianya itu pada saat drama-drama Korea itu ditayangkan di TV swasta Indonesia, yang kita tahu seperti ada Boys Before Flower, terus ada apa itu namanya, Full House, terus masih banyak lah ya, masih banyak apa namanya si drama-drama yang terkenal di Indonesia. Nah, sering berjalannya waktu, musik K-popnya sendiri itu cukup diminati oleh beberapa remaja ketika sekitaran tahun 2010 sampai 2011. Musik Korea itu memasuki bangsa pasar remaja SMA di Indonesia. Contohnya yang cukup kuat untuk menjadi yang sangat terkenal di Indonesia itu ya tetap kita tahu, yaitu SNSD, Big Bang, Super Junior, 21. Oke, terus lambat laun semakin kesini semakin banyak lah jenis musik yang ditawarkan dan apa namanya tuh, keterkenalannya si grup-grupnya itu sendiri. Nah, apa sih yang jadi daya tarik K-pop itu sendiri? Yaitu daya tariknya itu pertama gerakan tariannya itu cukup kompak. Berbeda dengan genre-genre tari sebelumnya yang kita tahu, genre-genre tari yang diperlombakan atau yang terkenal seperti break dance atau hip hop kayak gitu, atau kontemporer sekalipun, beda dengan tari K-pop ini. Tari K-pop ini lebih mengutamakan seperti yang namanya sinkronisasi. Sinkronisasi itu seperti apa? Gerakan satu dan yang lainnya sesama member itu akan terlihat sama, simetris, dan kompak. Makanya salah satunya itu kenapa itu menjadi daya tarik. Selain itu, ada juga untuk seperti perubahan formasi dari beberapa hal gitu. Misalkan asalnya mereka berjajar, terus membuat segitiga, terus membuat V terbalik, dan ya seperti itulah. Itu yang menjadi banyak yang merasa wah keren nih grup K-pop ini sendiri. Dan selain itu, selain dance yang lain-lainnya, kita tidak bisa memungkiri mereka memiliki visual yang cukup baik dan memiliki skill seperti vokal, dance maupun rapnya sangat di atas rata-rata dan menjadi daya tariknya. Belum lagi ada energi yang membuat mereka itu lebih terlihat wah gitu. Oke. Nah, selain itu, K-pop di masa sekarang seperti apa sih? Oke, K-pop di masa sekarang itu lebih seperti apa ya? Gue bisa sebutnya. Mereka itu lebih banyak dan lebih menjamur. Lebih menjamur, kok bahasanya seperti itu? Oke, gue bisa bahas sedikit. Lebih menjamurnya itu lebih kayak lebih mudah untuk saat ini dibanding ketika di zaman 2010 dan 2011. Di 2010 sendiri, K-pop itu lebih seperti apa ya? Susah untuk dicari informasinya. Pertama, kita hanya mengandalkan sebuah majalah. Terus yang kedua itu info dari mulut ke mulut. Ya karena mereka yang punya akses internet dan lain-lain. Ketiga, kita itu harus ada sedikit effort untuk mencari informasinya, seperti kita harus mengeluarkan uang ke warnet atau mengeluarkan uang untuk membeli tabloid gitu. Nah, sedangkan untuk saat ini kita cukup dengan sebuah handphone untuk mencari apa yang kita mau. Misalkan
kita pingin mencari grup yang jago ngedance, bisa nge-rap, bisa vokal. Di situ ada banyak referensinya. Cuman di dalam satu platform. Yaitu K-pop sekarang lebih seperti apa ya? K-pop sekarang itu lebih dipahami karena banyak mengandung bahasa Inggrisnya dibanding bahasa Korea. Pada di zaman 2010-2011 atau kita sebut beberapa tahun yang lalu itu, mereka lebih banyak isi vokalnya itu dengan bahasa Korea. Sedangkan untuk per hari ini grup-grup seperti boy group, girl group, bahkan bandnya itu sendiri kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Karena kenapa? Menyelipkan lirik bahasa Inggris merupakan salah satu strategi agar lebih dikenal secara global. Selain itu, di sisi lain juga budaya K-pop culture-nya juga cukup lebih berkembang daripada saat dulu. Seperti banyaknya jenis drama, baik itu komedi, thriller, romantis maupun slice of life, ataupun juga variety show-nya melibatkan setiap satu member, kadang satu grup, kadang satu entertainment gitu. Jadi banyak beberapa hal yang cocok untuk diikutin. Nah, kenapa budaya K-pop ini juga menjadi daya tarik wisata? Karena di drama Korea itu memperlihatkan seperti daerahnya, keramahan orang-orangnya, atau mungkin satu-satu tempat ikonik yang ada di musik video, atau bercerita tentang sebuah kejadian yang cukup mengharukan untuk diikuti. Makanya banyak beberapa orang di luar sana yang ingin datang ke Korea untuk merasakan experience-nya. Jujur saja gue belum pernah datang ke Korea. Jangankan datang ke Korea, selama gue menjadi fans K-pop selama dari 2012 pun gue belum pernah nonton konser atau mempunyai merchandise sekalipun. Tapi dedikasi gue tentang K-pop bukan berarti gue tidak bisa disebutnya, bukan berarti gue nggak cinta tanah air gitu. Gue tetap tahu beberapa lagu atau budaya tanah air, tapi menurut gue K-pop ini membuat banyak orang. Nah, ini gue juga mau ceritain sedikit bahwa K-pop itu merubah banyak orang dari awalnya yang tergolong introvert menjadi seorang ekstrovert. Kenapa? Banyak beberapa orang yang merasa menjadi K-popers itu sebuah aib karena tidak diterima dan mempunyai mindset yang kalau istilah sekarang freak gitu ya. Tapi menurut gua pribadi, beberapa orang banyak mengalami perubahan setelah menjadi K-popers. Dia menjadi banyak teman, dia juga mempunyai beberapa hal yang mungkin beberapa orang tidak punya, atau misalkan dia lebih tampil percaya diri dengan tampilan yang menyerupai idol. Jadi kita harus beberapa orang pun menganggap bahwa idol ini penyelamat. Bukan berarti menjadi juru selamat ya, tapi meningkatkan kepedean seseorang untuk menjadi dirinya sendiri di mata publik. Meskipun sampai sekarang pun kita nggak bisa memungkiri bahwa K-pop pun belum bisa diterima secara bangsa pasar Indonesia dikarenakan perbedaan budaya dan bahasa. Tapi banyaknya orang menjadi tertarik dengan K-pop karena pertama mungkin fashion stylenya, yang kedua skill bermusiknya, ataupun bisa karena dramanya, karena aktingnya, apapun bisa menjadi seorang K-popers. Nah, nanti di lain kesempatan gue juga akan menceritakan tentang sejarah kenapa ada beberapa generasi, apakah K-pop itu hanya dunia idol doang, apa itu idol, apa itu fans, apa itu bias, dan yang lain-lain nanti gue akan bercerita di episode berikutnya. Jadi untuk saat ini gue akhiri dulu. Gue Bang Fer alias Apa Gemoy pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Dadah.